Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, ketemu lagi bersama podcast BPNB Sulsel yang sebentar lagi akan berubah menjadi BPK Wilayah 19. Silahkan di-follow akun media sosial BPNB Sulsel. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang film, tentang filmmaker dan juga tentang orang yang berkecimpung di dunia film. Mungkin langsung saja kita perkenalkan Pak Andi Burhamzah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih senang dipanggil Pak Andi, Pak Bur, Pak Hamzah? Panggilan hari-hari Anca. Kak Anca, Kanca mau paling. Iya, Kanca sebagai seorang filmmaker sebutannya. Iya, Filmmaker. Sebelum kita masuk ke filmmaker, kita mungkin sedikit berkenalan dulu dengan sosok Kak Anca. Kapan lahirnya, besar di mana? Mungkin bisa diceritakan awalnya. Ya, saya lahir di Makassar tahun 1989. Dari sekolah SD sampai kuliah di Makassar. Okay. Sampai sekarang berkecimpung di dunia film juga di Makassar. Nah, berkecimpung di dunia film, kenapa bisa tercebur ke situ? Sebenarnya sejak SD saya suka kesenian. Dari SD dulu suka menggambar. Jadi kayak biasa di sekolah uang jajan tidak keluar karena sering bikin gambar. Kadang-kadang bikin gambar di bajunya teman. Di baju? Iya, di buku, di buku. Nah, habis itu dapat traktir dari teman-teman ke kantin gitu. Jadi kayak uang jajan tidak keluar. Di situ sebenarnya awalnya saya suka kesenian. Tapi juga sebenarnya didukung sama lingkungan. Saya 8 bersaudara, kakak saya, maksudnya saya SD, kakak sudah kuliah. Mereka sering latihan band di rumah. Saya lihat mereka bikin gambar. Di situ saya mulai sebenarnya mengenal kesenian. Dulu waktu SD suka bikin gambar Dragon Ball. Sama gitu. Pas masuk SMP mulai kenal musik, diajar main musik sama kakak, mulai bikin band. SMA mulai belajar bikin graffiti, bikin mural. Pas selesai sekolah memutuskan untuk lanjut kuliah di sini apa namanya? Di sini posisinya gitu kayak ini setelah selesai sekolah mau lanjut kuliah kemana ya? Ada pilihan ke teknik sipil waktu itu karena keluarga di teknik sipil, ada pilihan ke kedokteran, terus kayak waduh, hatiku mengatakan bahwa saya harus masuk sekolah seni. Waktu itu mau masuk sekolah musik sebenarnya awalnya, tapi begitu masuk ke Institut Kesenian Makassar mau daftar, lihat di sana ada pilihan jurusan-jurusan. Oh, ternyata di dalam ada banyak sekali, ada musik, ada film, ada desain interior, ada banyak ada banyak aspek kesenian di dalam. Akhirnya saya pelajari satu-satu, dan di film saya lihat saya bisa mempelajari semuanya gitu. Saya bisa belajar musik, saya bisa belajar gambar, ada banyak elemen kesenian di dalam film yang akhirnya bisa saya pelajari. Dan disitulah saya memutuskan untuk masuk ke film. Tadi sempat disebutkan bahwa dari kecil belajar seni. Memang Bapak dari kesenian kah, atau orang penyuka seni, atau ada keluarga yang berkecimpung di dunia seni? Kalau Bapak kan pegawai negeri. Tapi kalau om saya, sepupu-sepupu saya memang banyak yang di kesenian gitu. Sepupu banyak yang di kesenian, yang orang film juga di Jakarta gitu. Saya sih curiga dari kakek dari ibu. Kakek dari ibu itu memang kayak dia itu pecinta seni gitu. Kalau lihat dari peninggalan-peninggalannya beliau gitu. Warisan-warisannya beliau itu banyak yang unsur keseniannya sangat tinggi gitu menurut saya. Dan itu disupport sama orang tuanya Kak Anca? Disupport sama kakak awalnya. Sama kalau kakak. Orang tua tetap ke waktu itu harus kuliah kedokteran atau iya, kuliah. kita tumbuh di waktu yang sama. Iya. Lalu kemudian kuliah di jurusan teknik, jurusan kedokteran. Teknik dan kedokteran utamanya itu tekanannya untuk masuk ke situ besar sekali. Ada penolakan tidak waktu Kak Anca mendaftar di IKM? Ya pada akhirnya diterima karena
mendaftar di teknik sipil, ya memang akhirnya asal menjawab gitu biar nggak lulus. Sengaja. Oh, oke. Teknik baru itu. Ya. Jadi berapa tahun baru kemudian berapa lama kemudian diterima oleh orang tua pilihannya Kak Anca? Saat masuk kuliah sebenarnya sudah mulai disupport gitu. Karena dilihat masuk kuliah di kesenian malah rajin ke kampus gitu. Beda dulu waktu SMA yang malas-malasan ke sekolah kayak gitu. Karena akhirnya mengikuti. Lebih passion, lebih mengikuti dan itu. memang jadi waktu SMA mata pelajaran yang paling bagus nilainya di rapor adalah kesenian. Sama olahraga biasanya. Iya betul. Oke, jadi sekarang Kak Anca ini jatuhnya sebagai filmmaker, concernnya ke penulis skenario kah, ke sutradara kah, atau kemana? Gitu. Kalau sekarang concernnya lebih banyak ke sutradara. Sutradara. Tapi ternyata beberapa teman akhirnya mengajak untuk menjadi produser, jadi mulai terbagi. Sebenarnya lebih banyak ke sutradara, tapi di saat yang sama saya juga bekerja sebagai produser dan juga penulis skenario. Oke, startnya biasanya untuk saya yakin teman-teman sahabat budaya itu pasti ada yang kemudian berencana menjadi seorang filmmaker. Startnya itu biasanya filmmaker itu di mana? Apakah nulis skenario dulu deh, atau tiba-tiba langsung mendirect deh, atau bagaimana? Biasanya startnya dari mana kalau Kak Anca? Nah, di dunia film ini kan sebenarnya ada banyak profesi di dalam. Ada produser, ada sutradara, ada penulis skenario, ada director of fotografi atau kameramen lah, biasa kita dengar. Ada editor, penata artistik. Nah, ini tergantung di bidang mana, maksudnya di profesi mana yang mau kita tekuni. Nah, kalau saya memang sejak awal masuk ke film memang sudah bercita-cita jadi sutradara. Tapi saya pikir kayaknya saya harus tahu semua bagian gitu. Karena ternyata setelah masuk ke sekolah film ternyata menjadi sutradara itu adalah bekerja dengan banyak orang, mengarahkan banyak orang gitu. Bukan cuma mengarahkan pemain, tapi kita mengarahkan kameramen, mengarahkan penata artistik dan kru-kru lainnya gitu. Kayak semacam konduktor lah gitu kalau di musik. Karena harus tahu itu, karena harus mengarahkan itu, berarti saya harus tahu bagian-bagian itu. Saya ingat sekali awalnya masuk magang ke film cerita panjang gitu, di produksi yang cukup panjang. Itu mulai dari gulung kabel, dari gulung kabel. Jadi dulu kan monitor sutradara itu pakai kabel. Kalau sekarang kan monitor sutradara sudah pakai wifi. Wireless. Dulu pakai kabel, jadi kerjanya tuh itu. Kalau monitor sutradara pindah, saya bawa terus gulung lagi kabelnya, pasang lagi. Itu proyekan pertama tak film apa? Di film panjang itu? Film Aliguka gitu. Aliguka di Makassar. Di Makassar. Habis itu ikut beberapa film lagi, magang jadi sempat malah jadi lighting man, jadi asisten kamera. Berarti betul-betul dari bawah. Iya. Lalu kemudian berapa tahun? Mulainya tahun berapa waktu itu film itu? Sebenarnya mulai bikin film sebenarnya SMA sudah mulai bikin film sedikit-sedikit. Tapi masih awam lah. Iya. Ya kira-kira tahun 2009 baru mulai ikut magang-magang gitu. Itu di semester 3, semester 4 kuliah. Sejauh ini berkecimpung di dunia film, Kak Anca itu sudah ikut di berapa proyek film? Proyek film apa saja, lalu kemudian setelah bisa berdiri sendiri sebagai filmmaker, film-film apa saja yang sudah Kak Anca hasilkan? Kalau mau dihitung semua dari yang magang-magang itu saya sudah lupa sih sebenarnya. Tapi yang paling saya ingat adalah saya pernah ikut di film Aliguka. Itu proyek film panjang pertama yang saya terlibat, dan saya baru melihat ternyata ada banyak orang di lokasi syuting yang sangat potensial. Ada senggolan sedikit bisa fatal. Fatal dalam artian? Maksudnya kayak kalau produser atau produser pelaksana di lokasi syuting tidak bisa memanage orang-orang ini, maka gesekan-gesekan itu bisa muncul gitu antar kru, biasanya kru dengan pemain, apalagi kalau sudah syuting sampai tengah malam. Nah itu film panjang pertama yang saya terlibat. Tapi juga banyak film pendek yang saya terlibat. Sebenarnya waktu kuliah saya selain menjadi sutradara, juga waktu kuliah sering dipanggil sama teman-teman untuk menjadi kameramen gitu. Jadi kayak ada beberapa film pendek itu saya terlibat, seperti Sepatu Baru. Sepatu Baru ini film yang sempat menang di Berlinale di Jerman. Kemudian
film pendek tugas akhir saya judulnya Cita gitu, sempat berkompetisi di Sapporo International Film Festival di Jepang. Apalagi ya, setelah itu saya mulai akhirnya magang jadi asisten sutradara di film Atira waktu itu. Atira, Sutradara Riza. Kemudian Kak Anca asisten sutradaranya. asisten sutradara. Berarti bisa melihat Nah, dari situ Risa sebenarnya dari ya, dekat. di situ sebenarnya mulai belajar lebih, oh ternyata begini bekerja menjadi sutradara gitu. Habis itu mulai akhirnya memberanikan diri untuk bikin proposal film sendiri, maksudnya kayak bikin proposal film panjang saya sendiri gitu. Nah itu dimulai dari film waktu itu judulnya Cinta Sama Dengan Cindol Anatape. Iya. Berangkat dari film pendek, Film pendek, yang pernah iya, viral viral. di tahun 2009 kayaknya, Iya. 2008. Nah berangkat dari situ akhirnya saya bikin proposal, mungkin kira-kira setahun proposalnya saya bawa kiri kanan gitu. Terus kayak bikin proposalnya sambil nulis skenario-nya, belum tahu ini akan dapat pendanaan dari mana gitu. Pokoknya dicoba saja gitu sambil di-develop terus skenario-nya. Dan dari situ awalnya akhirnya proposal yang tadi saya tunjukkan ke teman-teman itu dengan sendirinya ketemu dengan jodohnya gitu, kayak saya ketemu orang yang kayaknya mau membiayai filmmu, oh boleh. Akhirnya disitulah mulai, setelah bikin film Cinta Sama Dengan Cindol Anatape, mulai berkenalan lebih banyak orang lagi, dan akhirnya disitulah mulai sering-sering bikin film. Dan yang terakhir Ini yang tayang di bioskop judulnya Ambonai Sopir Andalan. Ambok Naik Supir Andalan. Wah, panjang perjalanannya. Dan ternyata tidak semudah itu untuk sampai ke posisi sekarang. Iya. Sebagai filmmaker, Kak Anca dengan bekerja dengan begitu banyak orang, biasanya kita punya apa ya, filmmaker favorit, atau mungkin kita terinspirasi banyak dari orang tersebut. Kalau Kak Anca punya tidak? Saya dari sejak kuliah itu sangat mengagumi sutradara namanya Majid Majidi dari Iran. Ya, Majid Majidi. Saya selalu nonton filmnya. Pokoknya kalau dia punya film baru pasti saya nonton. Selalu cari tahu tentang orangnya. Kayak, oh ini cara bikin filmnya begini. Saya tertarik sama Majid Majidi karena pertama saya menonton filmnya itu waktu itu tidak ada subtitle gitu. Maksudnya bayangkan bahasa Iran. Ya. Tidak ada subtitle sama sekali, nonton filmnya, film panjang sekitar 2 jam lebih, dan saya bisa temukan ceritanya gitu. Saya bisa tahu apa yang dirasakan pemainnya gitu, dengan durasi yang sangat panjang tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Di situ saya mulai kagum-kagum dengan beliau. Dia bisa betul-betul menggunakan bahasa visual dengan sangat kuat gitu, dengan waktu yang panjang. Majid Majidi. Kalau mungkin namanya kurang ini ya, maksudnya kurang ditahu, kurang familiar. Tapi kalau mungkin ada satu filmnya yang mungkin teman-teman biasa nonton, kayak Children of Heaven, tentang anak kecil yang sepatu itu. Ya, Itu Majid. Itu Oh, iya. Saya pernah nonton itu. Dan memang Kanca mengikuti semua filmnya. Kalau dalam negeri? Cukup banyak sih, ada Riza, Joko Anwar, sutradara favorit lah. Itu yang banyak mempengaruhi Kak Anca. Dari segi akhirnya pengaruh itu diadaptasi Kak Anca dalam bentuk apa misalnya? Semangat membuat filmnya sih sebenarnya, lebih banyak ke situ. Ada beberapa yang akhirnya ditiru, gaya-gaya pembuatan filmnya, gaya-gaya penyutradaraannya. Kalau sebenarnya di Makassar ada 2 orang yang sangat mempengaruhi saya bikin film. Ada satu namanya Arman Dewarti, kalau sudah di Atira juga berarti. Di Atira juga, iya. Tapi dari jauh sebelum Atira, karena waktu bikin film Aliguka yang film panjang pertama itu sutradaranya Arman Dewarti. Oh. Kemudian ada satu nama lagi namanya Rusmin Nuryadin yang bikin Cindol Anatape yang pertama. Yang film pendek. Yang film pendek itu yang bikin Jalan Kote Rasa Keju. Ya. Nah, dua orang inilah yang sebenarnya besar sekali pengaruhnya sampai saya tetap bertahan di dunia film. Untuk bertahan di dunia film, apakah sesulit itu memang sejauh ini? Kak Anca ini full time filmmaker berarti? Full time filmmaker. Iya. Sesulit itu atau
karena sudah ketemu linknya, sudah ketemu orang-orangnya, ternyata untuk bertahan mudah atau bagaimana? Di awal sebenarnya sempat putus asa ya di dunia film. Di awal-awal selesai kuliah kayak, wah ini mau kemana ya arahnya gitu. Kayak, apakah saya tetap di Makassar menjadi filmmaker? Apakah memungkinkan bertahan hidup menjadi filmmaker di Makassar gitu? Atau seperti pilihan teman-teman yang lain, akhirnya hijrah ke Jakarta. Karena di sana lah industrinya. Beberapa tahun di awal saya coba bertahan, kayak malah sempat kayak ya udah usah bikin film deh, bikin profil, bikin company profil, bikin iklan lah gitu. Apakah potensial bisa bertahan di dunia ini gitu di Makassar? Akhirnya sempat kayak ya sudah berangkat ke ini deh, ke Jakarta, tapi dikuatkan sama dua orang ini, kayak dua orang ini kok bisa bertahan ya di film di Makassar, ngobrol banyak, ikuti banyak ceritanya gitu, dan saya coba bertahan lagi deh 2-3 tahun, dan di masa-masa bertahan itulah akhirnya saya bikin film lagi sama-sama mereka gitu, film layar lebar berjudul Suhu Beku, dan di situ mulai bangkit lagi kegairahan, akhirnya bikin proposal Cindolan Tape. Lingkungan berarti sangat mempengaruhi. Lalu kita tarik sedikit ke karya. Cinta sama dengan Cindolan Tape, dan kemudian Ambon Naik supir andalan. Cinta Cindolan Tape tadi sudah diceritakan sedikit suka dukanya, jatuh bangunnya. Apakah Ambon Naik supir andalan juga sesulit itu untuk memproduksinya dari awal sampai akhir? Kalau Ambon Naik supir andalan malah lebih mudah ya. Lebih mudah. Karena memang malah produser yang menawarkan ke saya. Maksudnya ada satu eksekutif produser yang menawarkan, ayo kita bikin film sama Ambon Naik. Jadi gagasan itu sebenarnya, gagasan film itu dimulai dari Kak Sunarti Sain selaku eksekutif produser di filmnya. Gagasan bikin film sama Ambon Naik. Awalnya saya, ini Ambon Naik siapa ya? Saya nggak kenal gitu Ambon Naik. Dikenalkan, saya lihat konten-kontennya, saya, oh dari Bone. Kebetulan saya dari Bone. Ada satu gagasan yang memang sudah lama sekali saya mau bikin gitu, film tentang perjalanan dari Bone ke Makassar gitu. Karena saya ingat sekali waktu kecil kalau pulang kampung ke Bone, jalan-jalan itu maksudnya masih membekas di benakku gitu. Kalau saya tidak, karena pusing. Nah, bagian-bagian itu akhirnya yang saya capture di film Ambon Naik kan. Dan di saat yang sama ternyata sosok Ambon Naik ini dulunya sebelum menjadi YouTuber, ternyata dia adalah sopir pengantar ikan gitu. Wah, ayo kita coba gabungkan deh gagasanku dengan pengalaman hidupmu gitu. Akhirnya digabungkan. Akhirnya kita bikin film Ambon Naik Sopir Andalan tentang sopir pengantar ikan gitu. Berapa lama proses penggabungan idenya dari awal sampai kemudian siap untuk diproduksi? Kita nulis sekitar 6 bulan. Nulis 6 bulan. Kita 6 bulan develop. Jadi ketemu aja dulu, ngobrol-ngobrol, pengalamannya menjadi sopir pengantar ikan. Saya ngobrol banyak. Habis itu, oke, saya coba tulis ya dalam cerita gitu. Saya tulis dalam cerita, di-share ke mereka. Mereka suka gitu. Akhirnya saya tulis lah dalam bentuk skenario akhirnya, dan di-develop sama-sama, kayak semua dialog kita tulis sama-sama. Kayak kan karena saya juga tidak begitu fasih bahasa Bugis, saya coba tulis semampu saya gitu, dan diterjemahkanlah sama mereka. Oh, nah ini kalau dalam bahasa Bugis begini. Cara menyampaikannya. Oh, oke. Kayak ini kalau kita lagi ngobrol terus tiba-tiba mau meninggalkan tempat itu, kalau orang Bugis itu ada caranya gitu. Oh, itu yang akhirnya Oke. Jadi penulisan skenario di 6 bulan, lalu kemudian langsung produksi atau ada tahapan-tahapan sebelumnya? Kita praproduksi 2 bulan. Praproduksi itu mencakup apa saja, Kak Aca? Kita hunting lokasi. Oke. Jadi prosesnya itu kayak ada hunting lokasi. Setelah hunting lokasi, kita casting. Beberapa peran pendukung gitu. Setelah casting, kita ada namanya latihan. Kita reading dulu, habis reading kita rehearsal. Jadi kayak baca naskah aja dulu rame-rame. Ini semua ada pemainnya, kita baca naskahnya. Baca naskah ini ada biasanya dibantu sama asisten sutradara yang membacakan redaksi ceritanya, kayak Ambon Naik berjalan. Nanti dialognya dibaca sama pemain.
Oh, Itu jadi juga untuk mempelajari ini kira-kira filmnya durasinya berapa lama ya. kayak simulasi gitu. Ya kayak simulasi gitu. Jadi kita sebagai sutradara kayak sambil membayangkan, oh enggak, di bagian ini ternyata kurang. Lalu kemudian lanjut produksi. Produksi Ambon Naik Supir Andalan itu sendiri berapa 20 bulan? hari. Proses syuting 20 hari. 20 hari dan Lalu waduh, 20 hari syuting di jalan itu paling paling berat juga sih, tapi di saat yang sama bisa ketawa-ketawa gitu. 20 hari syuting lalu kemudian pasca produksi. Pasca produksi Itu berapa lama? 6 bulan juga. Jadi Editing setelah jadi prosesnya kayak kita editing rough cut dulu. Editing rough cut itu kita nyusun aja dulu berdasarkan sesuai skenario gitu. Setelah nonton, oh ternyata begini jadinya. Habis itu kita edit lagi. Biasanya situ itu yang ditulis ulang lagi di situ. iya. Ini cocoknya di opening, ini di tengah dirubah sedikit lah. Kadang-kadang ada bagian yang kita buang, akhirnya ada scene-scene yang kita buang. Setelah itu kita trimming, rapikan. Ini baru sound post dan proses color grading, biasanya di jalan bersamaan biasanya. Jadi total setahun lebih berarti Setahun lebih. sampai prosesnya Iya. selesai. Itu adalah proyek film komersil ya hitungannya. Film komersial. Pertamanya Kak Anca berarti atau sebelumnya sudah ada? Cendol Tape. Oh yang ada, itu iya. tetap itu. Tadi ada cerita kesulitan 20 hari syuting di jalan itu. Lalu kemudian juga Kak Anca sempat sebutkan bahwa dengan segala kelelahan, dikejar deadline, waktu Ambon Naik Supir Andalan ada enggak gesekan-gesekan yang terjadi? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Maksudnya kita bisa happy gitu karena saya ingat sekali dulu pelajaran waktu kuliah, bikin film itu di atas meja. Kayak, film itu selesai di atas meja, semua obrolan-obrolan selesai di atas meja. Jadi di lokasi syuting itu bisa happy gitu. Jadi kayak kalau mau berkelahi di atas meja gitu. Perdebatan Ya. harusnya di atas meja. Dan harusnya itu diadaptasi sama semua pekerjaan harusnya. Perencanaannya baru berdebat, setelah dieksekusi, Iya. ya kita happy-happy saja. Jadi sebenarnya syuting itu tinggal mengulang gitu. Tinggal merekam apa yang sudah kita bicarakan di meja. Makanya prosesnya lama harusnya. Iya. Oke. Nah, dalam berkarya sejauh ini, menulis skenario, membuat cerita film, itu mungkin Kak Anca kadang mengalami kekurangan ide, stuck begitu. Nah itu apa cara mengatasinya Kak Anca itu bagaimana kalau Kak Anca dalam posisi seperti itu? Saya biasa jalan-jalan sih, baca buku atau nonton film lagi. Kadang-kadang ada ide dari situ. Jadi begitu sih sebenarnya. Lebih sering ke jalan-jalan, baca buku. Tapi juga sebenarnya saya bikin film lebih banyak ke pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami gitu. Walaupun tidak langsung, kayak contoh Ambon Naik Supir Andalan itu kan kayak itu penggabungan pengalamanku sebagai sutradara, sebagai penulis, dan juga pengalaman si tokoh Ambon Naik ini. Pengalamanku melalui perjalanan ke Bone, umpamanya gitu. Nah kalau di film-film lain itu juga itu kalau kayak Cindolan Tape, teman-teman SMP ku, teman-teman SD ku nonton itu kayak, itu kok masukkan ke dalam film semua ya kayak gitu. Jadi kayak mereka nyambung banget waktu nonton filmnya. Gitu. Memori-memori yang dialami dulu itu dituangkan kemudian ke dalam cerita film. Itu menarik sebenarnya. Pokoknya sebenarnya kita ngerti konsep film itu apa, gitu. Konsep cerita film itu apa. Kayak cerita film itu tentang seorang tokoh yang menginginkan sesuatu terus ada hambatan. Gitu. Intinya konsep begitu dipahami terus itu dimasukkan ke situ gitu, pengalaman kita. Nah, mungkin kita sedikit ngomong soal budget ya, karena biasanya yang menghambat seorang film atau mungkin seorang anak untuk menjadi seorang filmmaker itu biasanya kayak saya enggak punya uang, saya enggak punya alat atau apa. Nah, kalau Cindolan Tape dan Ambon Naik itu kemarin budgetnya berapa? Kalau Ambon Naik itu habis 1 M. 1 M. Ya. Itu produksi sampai distribusi. Kalau
Cinta Sama Dengan Cinta Natape? 1 M juga. Wah. Tapi maksudnya itu di ranah film komersil ya. Kita juga sempat bikin film pendek ya. Nah, ini. Maksudnya kita sebenarnya saya dulu mulai bikin film itu dari film pendek yang ya budgetnya jauh sekali dari budget friendly. Yang betul-betul menggunakan pertemanan. Jadi saya ingat sekali waktu bikin film pendek saya yang Cita yang di Jepang itu apa ya, itu ya habis di kayak makan hari-hari gitu. Dulu waktu bikin film itu sebisa mungkin itu teman saya yang membantu saya di manajemennya gitu, sebagai line producer lah gitu. Itu teman saya memang ngatur kayak nanti kalau latihan jangan ambil siang ya, ambil sore. Jadi kayak sampai gitu-gitunya diatur gitu. Untuk menghemat budget. Jadi film itu ya murah lah gitu, kita pakai kamera teman, pakai kayak gitu. Kemarin sebenarnya jangan sampai maksudnya jangan sampai gagasan kita kemudian terhalang budget karena itu. Kemarin juga saya sempat melihat beberapa film pendek di YouTube yang ternyata di take menggunakan smartphone atau apa, dan ternyata sepertinya gear atau peralatan itu bukan menjadi hal yang mutlak untuk membuat film. Dengan alat yang kita punya juga ya, betul. Seharusnya bisa. Saya punya teman yang memulai karirnya di film itu bikin film pakai handphone. Dan film itu menang di Perancis. Dari headphone ke Perancis. Iya. Film itu menang di Perancis, film pendek, kira-kira durasi 5 menit kalau nggak salah. Dan karena film itu, akhirnya dia dapat akses pembiayaan dari Perancis gitu, untuk bikin film pendeknya yang selanjutnya yang bagi saya itu nilai yang cukup besar gitu. Bikin film pendek dengan nilai itu kan maksudnya pakai dana Eropa gitu. Iya. Kayak wah, ini bisa bikin film panjang sebenarnya, bukan film pendek gitu sih. Ya, dari bikin film pakai handphone akhirnya dapat akses pembiayaan di sana untuk bikin film yang lebih bagus. Nah, Kak Anca dari awal start itu dengan budget yang seminim mungkin, lalu kemudian berada di posisi sekarang dengan budget film komersil, tentu ada tuntutan yang berbeda antara idealisme dengan material. Nah, apakah pernah Kak Anca mengalami itu atau sejauh ini baik-baik saja? Kalau kita berada di industri film yang saya alami sekarang ini adalah mulai belajar terbuka gitu, bahwa maksudnya kayak mulai belajar tidak egois, kayak kita harus menerima masukan dari kayak eksekutif produser kayak mungkin punya pandangan lain tentang film itu, tentang cerita itu, tentang penonton yang kita tuju. Jadi kayak sebenarnya mulai belajar untuk memposisikan diri, mulai belajar tahu diri lah paling. Kayak memposisikan diri bahwa oh ini kita bikin film yang memakan biaya yang cukup besar, kita bikin film yang bukan cuma untuk diri kita sendiri, beda dengan waktu bikin film pendek yang kayak hanya dengan teman-teman gitu. Kali ini kita bikin film banyak sekali orang yang terlibat, ya kayak mulai memikirkan gagasan setiap orang yang terlibat di film itu. Di situ sebenarnya sih ininya, akhirnya lebih banyak bergesek di kayak ide mana yang akhirnya harus kita terima gitu. Jadi kebanyakan perdebatannya itu di ide. Tapi Kak Anca adalah salah satu sutradara, filmmaker yang kemudian berhasil mempertahankan konten lokal di film tersebut, di Cinta Sama Dengan Cinta Natape, tapi juga menggunakan logat dan kadang sedikit bahasa Makassar. Lalu kemudian di Ambonai Supir Andalan, Kak Anca tetap bahkan mempertahankan hampir semuanya dialognya Ambonai itu bahasa Bugis. Lalu kemudian apalagi ada beberapa bahasa Bugis yang kadang saya sebagai keturunan Bugis juga tidak mengerti bahasa itu, jadi pakai bahasa Bugis yang memang sudah lama. Itu apa ada juga perdebatan terkait konten-konten lokal seperti itu? Iya, itu sebenarnya sering juga kayak wah ini kalau kita pakai, sebenarnya waktu pemilihan menggunakan bahasa Bugis itu sempat panjang akhirnya prosesnya gitu. Ini apakah kita yakin pakai bahasa Bugis? Maksudnya kayak
berapa persen sih orang yang mau nonton, maksudnya apakah orang bisa mengerti. Akhirnya kita pakai pendekatan kayak yang penting kan kita pakai cerita yang universal gitu. Kalau maksudnya yang universal itu paling tidak ada perasaan-perasaan universal yang muncul, bahagia, senang, sedih gitu. Itu kan perasaan-perasaan universal, maksudnya bahagianya orang di sini, maksudnya ketawa yang lucu. Ada perasaan-perasaan universal yang kita masukkan ke dalam film. Yang kemudian kita bungkus dengan bahasa Bugis. Sama kalau kita nonton film Korea, mereka pakai bahasa Korea tapi kita bisa baca subtitlenya dan bisa tetap mengerti ceritanya. Logikanya seperti itu. Bisa tetap masih ada yang bisa sedih menonton, masih ada yang bisa ketawa-ketawa menonton gitu. Jadi kayak coba kita pakai prinsip itu, dan syukurnya waktu diputar itu hari ada beberapa sutradara juga yang datang dan dia bilang harusnya konsep ini lebih sering dipakai gitu. Jadi muncullah keindonesiaan kita. Iya. Jadi film Indonesia tidak melulu gue. Betul. Kamu maksudnya yang Indonesia gitu. Jadi konten lokal itu kemudian bukan lagi menjadi penghambat tapi justru menjadi kekuatan. Ya. Dan kita di Makassar, di Sulawesi Selatan justru kaya akan hal itu. Bahkan banyak yang belum terekspos, Kak Anca, berarti ya. Kita punya ini. Sebenarnya bukan cuma di ide juga biasa gontok-gontokannya di dunia film ini, bahkan sampai ke pemilihan pemain, pemilihan siapa yang main nanti nih, siapa yang paling memungkinkan untuk membuka pintu bioskop kayak. Itu juga kadang-kadang menjadi obrolan yang cukup panjang di proses persiapan gitu. Harus ada nama-nama yang kemudian bisa memancing penonton gitu. Ya, kadang-kadang sih ada pemilihan-pemilihan begitu. Jadi kayak itu yang kadang-kadang bikin kita sebagai sutradara bertemu dengan produser yang kita pilih yang mana nih akhirnya. Apakah pendekatan idealisme kita atau kebutuhan cerita atau kebutuhan kita melihat penonton. Di bagian itu juga kadang-kadang agak panjang. Dari seluruh film yang sudah dihasilkan Kak Anca, baik itu film panjang sampai dari film pendek di awal-awal sampai sekarang, film mana yang menurutnya Kak Anca itu paling menunjukkan idealismenya Kak Anca? Kak Anca banget lah pokoknya ini, film yang ini. Sebenarnya saya sebisa mungkin memasukkan diri saya ke setiap film yang saya bikin, walaupun sedikit. Tapi yang betul-betul penuh keinginan saya masuk itu di film pendek yang berjudul Cita itu. Cita? Iya. Tentang penyandang disabilitas yang kayak mulai jatuh cinta dengan penyandang disabilitas lainnya gitu di sebuah asrama penyandang disabilitas. Baru ku dengar cerita yang merinding. Nah, kita tarik sedikit ke waktu baru-baru ini. Kak Anca kan baru-baru ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Indonesia TV dan juga BPNB Sulsel yang sebentar lagi akan berubah nama menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu membuat sebuah film. Boleh diceritakan Kak Anca sedikit mengenai film tersebut? Ya, film itu berkisah tentang Bona, seorang anak perempuan di Sulawesi Tenggara yang berbeda dengan anak perempuan lainnya. Akhirnya dia memilih untuk ikut main lojo. Kayak ini permainan yang sebenarnya didominasi oleh anak laki-laki gitu. Lojo itu permainan tradisional di Buton yang alatnya itu pakai tempurung kelapa dan juga bambu yang kita pukul tempurung kelapanya untuk kena tempurung kelapa yang lain. Di depan sana sebenarnya sih. Kalau di Bugis Malogo. Iya. Iya, kalau di Bugis Malogo. Oh, oke. Kisahnya tentang itu. Dan hubungannya dengan ibunya. Apa hal positif yang Kak Anca mau sampaikan kepada penonton di film itu? Misinya Kak Anca di film itu apa? Sebenarnya saya kalau bikin film, saya lebih banyak mau bercerita saja. Mau menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang pernah saya alami. Soal apa yang penonton tangkap, saya yakin setiap orang beda-beda. Berbeda latar belakang, beda pengalaman, beda cara pandang gitu. Tapi di saat yang sama saya mau kasih bahwa permainan itu tidak hanya bisa didominasi oleh satu gender saja gitu. Ya, kita harus mulai berhenti melihat kayak permainan tertentu itu hanya boleh didominasi oleh satu gender saja. Gitu. Ada kesetaraan gender di sana.
berarti. Filmnya sudah selesai, lalu Ya. kemudian kita juga sudah review bersama-sama. Kedepannya film ini akan tayang di channel Indonesiana TV atau bagaimana Kak Anca? Ya, setelah obrolan dengan kawan-kawan di BPNB dan juga produsernya Pak Tony Trimarsanto, kayaknya film ini akan kita coba dulu untuk berkeliling di festival-festival gitu. Akan kita mulai coba daftarkan di festival-festival mulai awal tahun depan lah. Jadi tahun depan akan masuk ke beberapa festival. Ya, Targetnya festival dalam negeri atau kita mulai dari luar negeri dulu. dari kali ini dari Sulawesi Mudah-mudahan. Tenggara ke luar negeri? Wah. Nah, Kak Anca, Kak Anca sudah pernah mendirect film yang kemudian disponsori oleh swasta mungkin. Nah, kali ini pengalaman pertama Kak Anca mendirect film yang disponsori pemerintah. Yang kedua, Yang kedua, Iya. nah, berarti dua-duanya sudah swasta dan pemerintah. Nah, bagaimana pengalamannya Kak Anca mendirect sebuah film yang kemudian disponsori oleh pemerintah gitu? ya, maksudnya saya tidak menyangka bahwa pemerintah bisa sejauh ini. Yang pertama saya mau bicara begini, industri film di Makassar, kalau film komersil, kayaknya di akhir tahun ini mulai agak redup gitu. Maksudnya tidak terlalu ramai, tidak seramai di awal tahun dan pertengahan tahun. Tapi justru pembuat film independen akhirnya mulai kayak sangat bergairah. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan teman, ini ternyata faktor besarnya adalah karena pemerintah mulai mendukung gitu. Kayak ada Indonesiana TV. Gitu, ada Dana Indonesiana. Di Makassar ini ada banyak produksi film pendek tentang kebudayaan yang disupport oleh Kemendikbud. Dan semuanya setelah dinonton semuanya bagus-bagus gitu. Mungkin karena proses pendampingannya, kemudian disupport dengan dana yang sangat memadai gitu, jadi kayak memungkinkan untuk pakai peralatan yang bagus, pakai kru yang bagus, tidak terdesak dengan syuting days yang harus cepat selesai. Nah, mungkin karena dukungan itu akhirnya mulailah kembali ini produksi film independen mulai kayak sangat bergairah. Terakhir ada film pendek judulnya Kakak Jenggot yang juga disupport Kemendikbud, itu film Makassar yang akhirnya bisa berkompetisi di Jogja Netpark Asian Film Festival gitu. Yang JAF itu. Yang JAF. Jadi Makassar. kayak waktu disupport ini sebenarnya kayak akhirnya bisa bikin film pendek lagi gitu yang lebih merdeka gitu. Iya. Dan akhirnya dapat support dari produser dan juga teman-teman BPNB yang mendukung gitu untuk film ini bisa dibawa ke festival itu. Waduh, kayak sudah lama tidak mendapat perasaan ini lagi. Nah, Kak Anca, dari semua tadi juga sudah meskipun akhir tahun ini sempat redup, lalu kemudian pemerintah mencoba untuk menggairahkan kembali. Nah, sebenarnya secara umum geliat filmmaker di Makassar itu sejauh mana Kak Anca kan melihat itu dari dekat gitu bersama teman-teman filmmaker baik yang memang sudah berpengalaman maupun yang baru mau tumbuh gitu. Sebenarnya Kak Anca melihat itu dari kacamatanya Kak Anca, geliat filmmaker di Indonesia itu di Makassar terutama itu bagaimana sebenarnya? Kalau perkembangannya dibanding di awal-awal saya ikut di film di Makassar itu jauh berbeda gitu. Saya tidak menyangka kita punya SDM yang sudah sebanyak ini sekarang di Makassar. Saya tidak menyangka sekarang ada banyak sekali rumah produksi film yang mulai bermunculan di Makassar. Kemudian jumlah produksi yang semakin meningkat. Itu kemudian ada lebih banyak lagi film-film yang dulu di awal-awal itu jarang sekali ada film. Itu kalau ada film Makassar masuk festival itu kayak wah. Sekarang film-film Makassar yang masuk festival sudah bukan cuman maksudnya film-film Makassar yang sudah masuk festival itu sudah kelas-kelas festival kelas 1 lah di dunia gitu, kayak sudah bisa masuk ke sudah bisa masuk ke Venice dan beberapa festival film yang besar begitu. Itu saya rasa pertanda kemajuan. Jadi sejauh ini mengalami perkembangan berarti. Alhamdulillah. Nah, Kak Anca,
di ini sekarang ini setelah proyekan film International TV selesai, sekarang lagi menggarap film baru kah, atau memang sementara sudah proses kah, atau lagi apa ada yang dipersiapkan Kak Anca ke depannya? Sekarang sebenarnya sebelum syuting Lojo Lojo Bona, saya lagi syuting film layar lebar judulnya Jangan Lupa Bahagia. Terus habis itu kita break dulu, kita bikin film Lojo Lojo Bona, bikin film yang lebih segar, lebih menyenangkan gitu, film pendek. Nah sekarang kita lagi kembali untuk proses post produksi film Jangan Lupa Bahagia itu, dan juga lagi mendevelop sebuah cerita horor lah. Menarik. Nah, Kak Anca, di akhir podcast ini saya mau minta closing statement-nya Kak Anca, dan juga pesan dan harapan kepada para filmmaker muda di Makassar, dan juga para penikmat film. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap sih industri film di Makassar semakin maju, maksudnya semakin berkembang. Bukan cuman filmnya yang berkembang, tapi SDM-nya mulai berkembang. Sudah mulai bisa hidup dengan sejahtera di film. Ekosistemnya berarti yang semakin berkembang lah. Ya kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Nah, kalau untuk ini, siapa tahu ada pesan-pesan untuk filmmaker yang baru mau terjun ke dunia film? Ya jangan takut. Maksudnya jangan takut, jangan ragu. Kadang-kadang kita mulai stuck itu saat mau menulis gitu. Jangan takut, tulis saja apa yang ada di kepala, ada di benak, apa yang dirasakan gitu. Tulis saja gitu. Soal metodenya atau formatnya kayak gimana itu urusan belakangan. Yang penting tertulis dulu, dituangkan dulu idenya. Habis itu tentu ide ini tidak bisa sekedar ide, harus dibikin gitu. Yang membedakan kita pembuat film dengan, maksudnya dengan yang lain itu ya harus dibikin idenya gitu, harus divisualkan, harus diproduksi gitu, dengan cara apapun. Mantap. Oke, terima kasih Kak Anca. Sama-sama, sudah diundang lagi ke BPNB. Iya, kami juga berterima kasih. Saya banyak berterima kasih utamanya karena sudah banyak sharing-sharing bagaimana proses produksi film kepada sahabat budaya, lalu kemudian sudah Kak Anca adalah salah satu dari beberapa sutradara yang kemudian kekeh mempertahankan konten lokal itu, dan kemudian bisa sampai layar lebar secara nasional. Terima kasih Kak Anca. Sahabat budaya, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa follow media sosial Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Sulawesi Selatan, yang sekali lagi sebentar lagi akan berubah menjadi BPK Wilayah 19. Terima kasih sahabat budaya. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.